fakta yang terjadi tidak ada barang objeknya, ya. Makanya keliru kalau dipahami. Kan ini jual beli murabah apa-apa. Para ulama dulu menyepakati boleh. Kan yang tak boleh itu uang dengan uang. Tapi kalau barang dengan uang ada kelebihan, maka kelebihan itu boleh. Yang jadi persoalan bukan barang dengan uangnya, saat berakad tak ada barangnya. Kalau saat berakad tak ada barangnya, itu melanggar prinsip dalam jual beli. Keuntungan yang diambil itu sama dengan pengambilan tambahan dari hutang. Fakta yang terjadi itu sebenarnya hutang piutang yang diperjualbelikan, maka kelebihannya itu jadi riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu subuh Masjid Jami'atuz Zahidin yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita kembali dari matinya kita, yakni tidur, ya. Mudah-mudahan kita awali aktivitas kita pada pagi ini dengan senantiasa bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, mendirikan salat fardu subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqamah, ya, karena memang ketika kita istiqamah nanti untuk senantiasa berada dalam ketaatan, maka insya Allah akan berbuah kebaikan, baik saat kita sakaratul maut ataupun ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Salawat dan salam dikirimkan karibat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa di subuh Sabtu, ya, pekan kedua ini kita membahas seputar masalah fiqhul muamalatil maliyah, ya, terkait dengan persoalan tasarruful mal, pengelolaan harta benda. Nah, pada pertemuan bulan lalu kita sudah membahas macam-macam jual beli berdasarkan barang dagangan, ya. Berdasarkan barang dagangan. Maka kita lanjutkan pada kesempatan ini menjelang waktu syuruk nanti, lebih kurang 45 menit, ya. Kita akan membahas seputar masalah jual beli, pembagiannya dilihat dari sisi penentuan harga. Kalau kemarin kita bahas jual beli berdasarkan barang dagangan, maka ada beberapa jenis jual beli. Pertama, bai'ul mutlaq, ya, mutlak, jual beli serah terima, serahkan uang, terima barang, atau sebaliknya. Nah, yang kedua ada namanya bai'ul salam, ya, jual beli pesanan dengan syarat ketentuan. Syaratnya kalau menurut berdasarkan hadis yang zumur lazim kita dengar, di mana ada beberapa syarat, ya, kailim ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalim ma'lum. Kailim ma'lum takarannya harus jelas, wa waznin ma'lum timbangannya juga harus jelas, ila ajalim ma'lum dengan batas waktu
yang jelas, yang sudah ditentukan, ditambah berdasarkan ijma'us sahabat, pembayaran harus dilakukan secara kontan di muka. Ini salam. Jadi jual beli pesanan. Tapi salam tidak bisa berlaku dalam semua jenis barang, hanya berlaku pada barang-barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Barang yang kail, barang yang ditakar, ditimbang kaitan dengan berat, dihitung jumlah. Di luar dari itu tidak bisa di barang-barang yang dilakukan akad salam. Misalkan ditakar ukuran 1 kaleng dan seterusnya, timbangan berat 1 kilo, 2 kilo, 1 pikul, 1 ton dan seterusnya. Dihitung kaitan dengan buah, 1 biji apel, 1 mangga, 1 buah jeruk. Ini barang-barang yang boleh diakadkan salam. Di luar dari itu tidak bisa. Handphone tidak bisa disalam, kulkas tidak bisa disalam, TV tidak bisa disalam, infocus tidak bisa disalam. Kenapa? Karena tidak masuk barang ditakar, ditimbang, dihitung. Maka akad transaksinya mesti ada barangnya sebelum ada dulu barangnya ketika kita mau melakukan akad transaksi. Kalau tidak, la tasdarus sama filma, menjual sesuatu yang tak ada di sisi, fa innahu gharar. Ini jual belinya gharar. Bagaimana juga Nabi mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang tak ada di sisimu. Maka jual beli selain dari salam itu mesti ada barangnya. Ini yang kedua, bai'us salam, ya. Yang ketiga itu bai'us saraf, tukar menukar mata uang, ya, bai'us saraf. Nah, yang terakhir bai'ul muqayyadah. Dalam fikih dikenal demikian, tapi istilah ekonomi dikenal dengan sebutan barter. Ini jenis barang jual beli dilihat dari sisi barang, ya, barang dagangan, barang yang diperjualbelikan. Nah, di subuh ini kita bahas jual beli pembagiannya berdasarkan penentuan harga. Nah, maka dari sisi ini ada beberapa jenis jual beli, setidaknya ada 3 bentuk. Pertama, bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah itu jual beli dengan tawar menawar, di mana pembeli itu tidak mengetahui harga barang. Harga berapa harga modal yang telah dikeluarkan oleh penjual. Misalkan air ini dijual 3.000, berapa modal dari si pembeli, si penjual itu tak diketahui oleh pembeli. Yang jelas penjual menyerahkan air, pembeli menyerahkan uang sejumlah harga barang, harga air. Ini nama musawamah. Kalau jual beli musawamah ini harus terpenuhi rukun syarat sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Rukunnya ada 3, syaratnya sesuai dengan jenis-jenis rukun tadi. Ya, sigat harus terpenuhi 4 syarat. Akidain, 2 pihak berakad harus terpenuhi. Akidain itu dari sisi 3 minimal. Akilan balighan, mumayyiz, yang ketiga mukhtar. Maqud alaih, objeknya barang dan harga harus terpenuhi minimal 6 syarat. Kalau rukun syarat ini terpenuhi, bai'ul musawamahnya sah, ya, boleh dilakukan. Nah, ini jual beli yang lazim, yang umum, kontan, seperti jual beli kontan yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya bai'ul muzayadah. Ya, jual beli di mana ini sistem lelang, muzayadah. Akad jual beli lelang ini kalau dilihat dari berbagai pendapat para ulama, hukumnya boleh. Ini berdasarkan af'alnya Nabi SAW. Dulu ada seorang laki-laki meminta sesuatu kepada Nabi. Nabi balik bertanya kepada laki-laki ini, apakah di rumahmu tidak ada barang sesuatu? Laki-laki ini bilang, ada ya Rasulullah, ada 2 lembar kain, 1 dipakai, 1 digunakan untuk alas. Ini bayangkan kondisi hidupnya sahabat dulu, Pak. Tapi mereka bukan tidak bisa kaya, bisa, tapi memilih untuk tidak kaya. Jadi
Sahabat ini punya 2 lembar kain dan air untuk diminum. Cuma itu ada di rumahnya, tidak ada barang berharga lainnya. Pertama kain itu dipakai, yang kedua kain itu digunakan untuk alas tempat duduk. Nah, apa kata Nabi SAW? Kalau begitu bawa kainmu ke saya. Laki-laki ini, sahabat ini tadi datang menyerahkan kain itu, 2 lembar kain tadi kepada Nabi. Dan Nabi ketika menerima kain itu menyampaikan kepada para sahabat yang ada, siapa yang mau membeli kain ini dengan harga yang tinggi? Ada sahabat yang bilang, saya bayar harganya 1 dinar. Nah, Nabi kembali mengumumkan, siapa yang mau beli lagi dengan harga yang lain? Ada sahabat yang lain mengatakan, saya yang Rasul, saya bayar dengan harga 2 dinar. Nah, berdasarkan afalnya Nabi seperti ini, maka hukum jual beli lelang itu atau bai'ul muzayadah boleh. Karena jual beli lelang itu jual beli dengan penetapan harga yang tertinggi. Siapa yang mau bayar, mampu bayar yang lebih tinggi, harga itulah yang dijadikan patokan dalam akad transaksi muzayadah. Maka apapun saat ini ketika terjadi muzayadah, lelang, sistem lelang, maka akad transaksi jual belinya sah. Karena memang afalnya Nabi sendiri melakukan, ya, melakukan akad transaksi jual beli lelang atau bai'ul muzayadah. Ini yang kedua. Pertama musawamah, yang kedua muzayadah, yang ketiga ada namanya bai'ul amanah. Apa itu bai'ul amanah? Bai'ul amanah itu jual beli itmi'nan, jual beli tenang, percaya. Dikatakan amanah karena jual belinya itu saling percaya, antara pembeli penjual percaya, maka ada ketenangan dalam dirinya. Itulah disebut bai'ul amanah. Nah, bai'ul amanah ada beberapa macam bentuk pembagiannya. Pertama namanya bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah itu asal katanya ribhun. Ribhun itu keuntungan. Jadi orang melakukan akad transaksi jual beli di mana pembeli tahu besar untung yang diperoleh oleh si penjual. Ini namanya bai'ul murabahah. Misalkan air ini dibeli harganya 2.000, dijual harga 3.000. Untung si penjual 1.000. 1.000 diperoleh keuntungan oleh si penjual, itu diketahui oleh si pembeli. Maka jual beli seperti ini namanya bai'ul murabahah. Lazimnya dilakukan transaksinya secara angsur, ya, secara tidak tunai, karena dibayar secara angsuran, tidak tunai. Ketika demikian terjadi ribhun, keuntungan, pembeli tahu berapa untung yang diambil oleh si penjual, maka ini disebut bai'ul murabahah. Ya, hukum murabahah ini sah, boleh, ya, mubah hukumnya selama beberapa syarat ketentuan yang berlaku dipahami. Namun demikian Bapak Ibu yang berbahagia, praktek yang hari ini terjadi misalkan di lembaga keuangan syariah, itu murabahahnya berbeda dengan konsep murabahah yang dulu ada sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih. Kalau murabahah dulu memang melibatkan 2 pihak. Jadi jual belinya Pak saling percaya, tapi melibatkan 2 pihak, pembeli penjual. Yang kedua, barangnya, kalau murabahah itu barangnya udah ada dulu. Motor dia beli cash oleh si penjual ini harga 15 juta, motornya ada dulu. Setelah ada motor baru berakad jual beli, sistem bayarnya bisa ansur. Ini murabahah, tidak ada janji pesanan di situ. Ya, untung yang diambil oleh si penjual itu diketahui oleh si pembeli. Tapi fakta yang hari ini di lembaga keuangan syariah,
secara umum terjadi bukan bai'ul murabahah, tapi murabahah lil amir bisyira. Apa itu KPP? Pemesanan pembelian, di mana konsumen memesan dulu barang yang ingin dibeli. Misalkan rumah dipesan dulu. Rumah dipesan ini itu berjanji konsumen akan membeli, padahal nama jual beli itu tidak boleh seperti itu. Ketika sudah ada janji mau membeli, berarti ini sudah terjadi akad. Sementara saat berakad rumahnya belum ada karena baru dipesan. Makanya dalam KPP itu melibatkan 3 pihak. Pertama konsumen, kedua pihak lembaga keuangan LKS, yang ketiga itu supplier. Kalau rumah developer. Jadi 3 pihak dilibatkan. Konsumen mesan kepada LKS, lembaga keuangan syariah. Pesan apa? Rumah. Tapi mesan itu sudah ada wa'ad, janji, berjanji ingin beli. Kalau tidak berjanji beli, maka rumah yang dipesan tak dipenuhi. Karena berjanji beli ini sudah termasuk akad. Beda murabahah tadi. Kalau murabahah tadi tidak berjanji beli. Ini berapa? Oh, ini saya beli 15 juta, saya jual kepada kamu 15 plus 40%. Ya, bisa dibeli, bisa tidak, dan bahkan harganya bisa ditawar. Berapa? Yang mana ditawar? Bukan 15 jutanya. Kalau motor tuh bukan 15 jutanya, 40%-nya bisa dinego. Namanya jual beli. Ada tawar menawar, apapun bentuknya jual beli. Tapi kalau dalam KPP tak pakai tawar menawar. 2 pihak, bukan 2 pihak, tapi melibatkan tiga pihak. Maka ketika dipesan barang tertentu, apakah motor, apakah rumah, atau barang-barang yang lain, itu konsumen sudah berjanji, wa'ad ingin membeli. Sementara saat akad tidak ada barang yang dijual. Ini bertentangan sebenarnya dengan nas yang melarang la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak ada di sisimu. Tapi kan boleh dipesan, boleh. Ya, jual beli pesanan sebagaimana kita bahas sebelumnya. Bai'us salam, tapi ingat salam hanya terjadi berdasarkan hadis dan juga af'alnya Rasul dan para sahabat yang dilakukan diikuti oleh para sahabat, hanya terjadi pada 3 jenis barang. Barang ditakar, ditimbang, dihitung. Rumah tak masuk dalam 3 jenis ini, motor tak masuk dalam 3 jenis ini, komputer, printer itu tak masuk dalam 3 jenis ini. Maka ketika mau melakukan akad transaksi, barang-barang ini mesti ada dulu, karena dipesan tak boleh. Kalau dipesan tidak ada kesepakatan si konsumen berjanji ingin beli. Kalau sudah ada janji bersepakat barang yang dipesan mesti dibeli, maka ini sudah terjadi akad. Karena akad itu adalah kesepakatan. Bersepakat ingin beli sudah terjadi akad. Nah, maka ketika barang yang dijual barangnya belum ada, namun ketika itu si LKS menetapkan harganya, misalkan rumah beli cash 120, dijual harga 200, misalkan 200 juta, maka keuntungan 80 itu namanya jual beli dengan hutang. Jual beli barang tapi dengan hutang. Sehingga 80 itu jadi riba, karena yang dikasih oleh LKS kepada konsumen, apalagi faktanya nanti yang dikasih bukan barang. Memang ada fakta lembaga keuangan ketika dipesan rumahnya dibeli dulu, baru nanti berakad lagi, ya. Tapi fakta yang terjadi hari ini, ketika beli rumah, konsumen mesan rumahnya harga 120, dijual dengan konsumen harga 200, keuntungan 80, sementara rumah tak ada. Ketika itu terjadi double 2 akad, langsung konsumen diminta menandatangani 2 akad. Akad pertama, akad mewakilkan ke konsumen beli rumah seharga 120 juta.
Selanjutnya si konsumen diminta menandatangani kesepakatan ya untuk jual beli murabahah dengan harga 120 juta, keuntungan yang diambil oleh si LKS 80 juta misalkan begitu kalau harganya. Nah maka seperti ini sebenarnya fakta yang terjadi adalah jual beli, tapi yang diperjualbelikan adalah hutang. Maka 80 juta yang diperoleh itu sama dengan riba. Sama halnya saya sama Pak Ketua pinjam duit 20 juta. Untuk apa? Saya mau beli motor. Boleh 20 juta nih, tapi kamu 20 juta balik 20 plus 50% misalkan. Berarti saya terbayar nanti 30 juta. Padahal jual beli harus ada barangnya. Kalau jual beli barang tak ada, la tastarus sama fil ma fa innahu gharar. Hukum jual belinya gharar. Oke, tapi diwakilkan. Akad kita udah bersepakat jual beli, diwakilkan konsumen membeli, berarti kan jual beli belum ada. Namun kalaupun diwakilkan, ketika itu sudah terjadi dua akad dalam satu transaksi jual beli. Ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam larang dalam sabdanya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bay'ani fi bay'ah wa an safqataini fi safqah. Dua jual beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu transaksi. Nah maka sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, di KPP yang ada di LKS itu bukan murabahah murni, tapi murabahah lil amir bisyira, lil amir bil bisyira. Jadi jual beli dengan pemesanan pembelian. Jadi pembelian itu dipesan dulu. Makanya fakta yang terjadi tidak ada barang objeknya ya. Makanya keliru kalau dipahami kan ini jual beli murabahah apa-apa. Para ulama dulu menyepakati boleh, kan yang tak boleh itu uang dengan uang. Tapi kalau barang dengan uang ada kelebihan, maka kelebihan itu boleh. Yang jadi persoalan bukan barang dengan uangnya, saat berakad tak ada barangnya. Kalau saat berakad tak ada barangnya, itu melanggar prinsip dalam jual beli. Keuntungan yang diambil itu sama dengan pengambilan tambahan dari hutang. Fakta yang terjadi itu sebenarnya hutang piutang yang diperjualbelikan. Maka kelebihannya itu jadi riba. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Kullu qardin, setiap hutang piutang, qad yang dikatakan qad itu kan uang. Jarra manfa'ah, yang mendatangkan manfaat, fahuwa riba, maka hukumnya riba. Maka untuk solusi dari kasus ini Bapak Ibu yang berbahagia, kalaupun dilakukan di lembaga keuangan, maka yang harus dilakukan akadnya bertahap, minimal bertahap. Kalaupun dipesan tapi bertahap. Bertahapnya gimana? Kan nama jual beli mesti ada barang. Pertama konsumen ngajukan minta beli motor. Berapa harga motor? 15 juta. Maka akad pertama si lembaga menyerahkan uang 15 juta kepada konsumen untuk membeli motor dengan akad wakalah. Lembaga keuangan mewakilkan ke konsumen, ini duit 15 juta kau beli motor dulu. Tapi motor ini tidak mesti kamu beli nanti. Kalaupun kau udah beli, tak ada kesepakatan mesti konsumen ini beli. Tapi kalau udah ada kesepakatan itu tetap gharar. Beli motor dulu, udah beli motornya dihadirkan atau buktinya, setelah itu baru kita berakad jual beli murabahah. Ini modal 15 juta nih, saya mau ambil untung 40%. Nah 15 plus 40%, itulah total cicilan hutang yang kamu punya dari jual beli motor ini. Berarti saya ngambil untung 40%. Berarti barangnya sudah ada, baru jual beli terjadi. Yang kedua mesti ada, boleh terjadi nego, tawar menawar. Kalau konsumen merasa oh berat kali, besar kali 40, tak bisa kurang. Apa yang dikurangi? Persentase keuntungan, 40%-nya dikurangi. Nego lah antara pembeli sama penjual, ya, pembeli dan penjual. Nah ini terjadi dan boleh Bapak Ibu kalau bai'ul murabahah. Tapi kalau bai'ul murabahah
lil amir bisyira, maka faktanya tidak demikian. Melibatkan tiga pihak saat akad tidak ada barang tapi berjanji ingin beli barang. Bapak Ibu yang berbahagia, ini jenis pertama dari bai'ul amanah atau jual beli itmi'nan, jual beli dengan kondisi tenang, saling amanah, yakni percaya. Nah, yang pertama. Yang kedua ada namanya bai'ut tauliyah. Bai'ut tauliyah itu jual beli dengan harga modal, biroksil mal, dengan modal. Berapa besar modal itu yang dijual. Dibeli 15 juta, dijual 15 juta. Dibeli 10.000, dijual 10.000. Ini bai'ul tauliyah. Jual beli demikian hukumnya boleh. Karena Nabi sering mempraktekkan jual beli demikian. Bahkan Nabi kalau dalam riwayat diceritakan itu menjual dengan harga modal. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya dikembalikan kepada si pembeli. Pembeli mau ngasih untung berapa? Dulu ada di Riau, di Dumai itu praktek demikian. Ada sebuah semacam swalayan menjual harga dengan harga barang dengan harga pokok. Keuntungan diserahkan kepada konsumen atau pembeli. Jadi kalau 3.000, 2.000 modalnya, ini air dibeli 2.000 plus berapa kalau mau kasih untung. 2.000 plus 500, maka untungnya 500. Ya. Tapi kalau orang itu tak punya uang, uangnya cukup cuma 2.000, ya 2.000 saja. Karena bai'ut tauliyah itu jual beli dengan harga pokok, modal, biroksil mal, dengan harga modal. Kalau kita sekarang dibuat kayak gitu di Pekanbaru nih, 2 hari buka swalayan toko deh. Semua pengen beli harga modal. Ini tauliyah. Tapi intinya tauliyah ini boleh. Yang ketiga bai'ul wadi'ah, jual beli dengan harga di bawah modal. Ini jual beli kebalikan dari bai'ul murabahah. Kalau murabahah jual beli di mana di atas modal, si penjual tahu, pembeli tahu harga modal dan untung yang diambil oleh si penjual. Tapi bai'ul wadi'ah itu si penjual menjual di bawah harga modal. Kalau harganya 10 juta dijual misalkan 6 juta. Kalau harganya 10.000 dijualnya 8.000, maka di bawah modal, maka ini disebut bai'ul wadi'ah, jual beli yang boleh. Tapi ini sering Bapak Ibu, tanpa kita sadari praktek wadi'ah ini ada dan kita jumpai di masyarakat. Misalkan harga jual beli buah. Buah kalau masih bagus, misalkan dia modal 15.000, dia jual misalkan 20.000. Itu kan kalau masih bagus, baru diantar ke toko ataupun ke kedai buah itu harganya dia ambil untung. Tapi kalau buah itu udah lama, apalagi sudah ada busuk, itu dijual dengan harga modal atau di bawah modal, asal jangan terbuang, asal jangan hilang aja modalnya. Ini jenis wadi'ah dan boleh dan ada terjadi di masyarakat kita. Tapi secara umum intinya wadi'ah ini jual beli di mana si penjual menjual barang yang mana harganya di bawah harga modal. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa jenis jual beli yang berdasarkan penentuan harga. Kapan penentuan harganya? Kalau musawamah, saat berakad, saat bernegosiasi, harganya langsung ditentukan, diserahkan uang, diterima barang. Kapan bai'ul muzayadah? Harganya ditentukan berdasarkan harga tertinggi dengan sistem pelelangan. Yang ketiga bai'ul amanah, murabahah, harganya diketahui untung modal dan untungnya oleh si pembeli. Bai'ut tauliyah, harganya berdasarkan modal, besar modal. Kalau bai'ul wadi'ah, harganya di bawah harga pokok atau modal. Nah, inilah makanya disebut beberapa jenis jual beli ini masuk kategori pembagian jual beli berdasarkan penentuan harga. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia ada manfaatnya. Namun sebelum dilanjutkan, ada 2 materi yang kemarin juga yang kami sudah ulang tadi, dan materi yang kita bahas pada subuh ini
Jika ada yang mau sharing, yang mau didiskusikan, tafadhol masyaallah. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada solusinya yang Ustadz berikan, yaitu bertahap. Nah, ini saya kurang paham tadi itu yang bertahap itu bagaimana gitu. Ya. Dan negosiasi yang dimohon lebih dijelaskan Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Baik, pertama tentang bertahap. Kalau tadi kan sekaligus dua jual beli dalam satu jual beli. Jual beli murabahah. Tapi dua akad jual beli pertama murabahanya, yang kedua hutangnya yang diperjualbelikan. Ini kan tidak boleh. Makanya solusinya untuk praktek demikian itu dilakukan akadnya bertahap. Karena maka solusi seperti ini itu kan biasanya dilakukan, faktanya Pak, itu barang misalkan harga barang 15 juta, lembaga keuangan mengambil untung misalkan 40%. Misalkan ini ya, atau 25%, maka 14 juta diserahkan kepada si konsumen. Konsumen disuruh membeli, maka ketika diserahkan uang sekaligus ditandatangani dua akad, dua kesepakatan. Pertama, bersepakat si penjual, si konsumen mewakilkan lembaga untuk membeli barang yang dia pesan. Yang kedua, berakad murabahah. Sementara barangnya tidak ada, maka solusi seperti ini bertahap dibuat akadnya. Bertahapnya seperti apa? Pertama kasih uang dulu, misalkan harga barang tadi 15 juta, lembaga ataupun orang sepenjual mengasih duit dulu 15 juta. Berperan dia sebagai wakil dari orang yang mengasih uang untuk membeli barang yang dia inginkan. Artinya belum terjadi akad jual beli di sini, belum terjadi janji, belum ada kesepakatan. Baru mesan itu bisa jadi beli, bisa jadi tidak. Nah, tetapi diwakilkan dulu untuk beli. Setelah dibeli barangnya, ada barangnya, maka setelah ada barangnya baru berakad murabahah. Maka ini terhindar dari multi akad, double akad, gitu Pak. Yang kedua, yang pertama, yang kedua terkait dengan negosiasi harga. Harga itu dinego yang mana? Bukan modalnya, bukan pokoknya, tapi keuntungannya. Misal tadi harga 15 juta, ambil keuntungan, untung besar keuntungan diketahui oleh konsumen. Kalau diketahui ini baru disebut murabahah. Kalau tak diketahui bukan murabahah. Nah, makanya ketika keuntungan diambil diketahui oleh konsumen, maka keuntungan itu yang dinego. Karena kalau pokoknya tak mungkin dinego lagi. Kenapa? Itu sudah menjadi modal uang yang keluar. 15 juta itu modal. Maka untung diambil 40% misalkan. Maka yang 40% ini yang dinegosiasi. Dibuat tawar-menawar antara konsumen dengan si penjual. Nah, kebesaran itu 40%. Bisa enggak 25% aja? Rendah, nego lah itu. Tidak bersifat fix keuntungannya, ya. Yang namanya jual beli kan kayak gitu, tawar menawar, ya. Kecuali konsumen tak mau menawar, itu aneh tuh, konsumen tak mau nawar itu. Minimal pura-pura nawar, coba-coba. Kalaupun tak mau, ya harga yang ditetapkan itu yang dijadikan harga dalam jual beli. Kecuali udah fix berlabel kayak di supermarket, itu kan udah fix harganya Pak, tak ada tawar menawar. Tapi yang namanya lazimnya jual beli ada tawar menawar. Maka yang ditawar dinego yang mana? Besar persentase keuntungan yang diambil. Maka tidak bisa fix, bisa jadi diajukan untungnya, disampaikan saya ambil untung 40%, tapi dinego untungnya ya persentase yang diambil cuma lebih kecil dari 40%. Begitu Pak kira-kira. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ya.
Ya. Baik, terkait dengan bicara keuntungan, itu ada kan afalnya Nabi, praktek dulu di zaman Nabi, di mana Nabi pernah menyuruh sahabat beli seekor kambing yang harga 1 dinar. Masih ingat ya ceritanya? Nabi nyuruh sahabat beli seekor kambing, dikasih duit sedinar, 1 dinar, 4,25 gram emas. Sahabat yang disuruh ini adalah sahabat yang mengerti akan kualitas hewan. Dia tahu, tengok jenis hewan ini, ini tahu nih kualitasnya, dagingnya berapa, dia tahu. Maka sahabat inilah diutus oleh Nabi pergi beli. Setelah dibeli dalam perjalanan, ya, ini terkait dengan keuntungan nih Pak ya. Dalam perjalanan, maka ada sahabat yang lain melihat utusan Nabi ini. Wah, ini utusan Nabi beli kambing nih, dia kualitasnya pasti bagus. Ditawarlah kambing ini mau dibeli oleh sahabat yang lain nih. Yang melihat tadi dibeli, tak mau, ini milik Nabi, segini aja kau kan bisa beli lagi. Nah, aku bayar harganya 2 dinar. Bayar Pak, modalnya sedinar, ditawar, dia bayar oleh sahabat yang mau beli tadi harga 2 dinar. Terakhir apa? Sahabat utusan Nabi tadi beli lagi ke tempat penjualan hewan kambing tadi. Dia beli karena 2 dinar, dapatlah 2 ekor, bawa ke Nabi. Sampai ke Nabi, diceritakan kisahnya, singkat cerita, Nabi mendiamkan. Karena diamnya Nabi ini menjadi takrir, menjadi hukum, menjadi sunnah yang mesti boleh kita ikuti. Nah, Nabi membuat keputusan, satu, kalau gitu seekor ini untukku, 1 ekor kambing ini untukmu, kan gitu. Maka ini menjadi kebolehan, berapapun besar untung yang mau kita ambil. Cuma kita kena hukum pasar. Kalau kaitan harga nih Pak, jual pulsa konter A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G jual pulsa 5.000, 6.000. Yang G itu jual pulsa 5.000, 12.000. Hukum pasarnya di mana? Yang G ini tak laku. Ya, itu yang kena. Maka hukum terkait dengan untung tadi boleh berapapun dia ambil. Nah, kalau konteks kaitan dengan kasus tadi, diambil barang sebelah dan barangnya belum dibayar, ya kan? Belum dibayar. Ada konsumen pergi ke toko, diambil barangnya, gimana? Nih saya ambil dulu. Karena di stok enggak ada. Ini ada yang cari. Dijual. Diambil sebelah 20.000, dijualnya 50, boleh enggak? Boleh. Akadnya pun terpisah antara si bapak dengan toko sebelah, akadnya jual beli dengan tidak tunai. Antara bapak dengan konsumen itu jual beli kontan, mutlak atau musawamah tadi. Bersepakatlah harganya 50. Sementara bapak ambil ke sebelah harganya cuma 20. Dapat untung 30.000. Ya boleh. Ya, boleh. Makanya cuma nanti dibedakan kasusnya. Posisi bapak nih dalam kasus tadi jelas sebagai penjual, maka barangnya harus ada dan diserahkan. Boleh bapak menentukan harga. Ketika bapak menentukan harga menentukan besar keuntungan, disinilah posisinya sebagai penjual. Tapi ada posisi sebagai wakil, itu yang tak boleh. Wakil dari penjual. Di situ nanti berlaku kasus dropship. Nah, di mana ketika harga sebelah 20.000, kau jual aja lah 20.000, kau ambil nanti 10%. Ketika dia jual harga dengan sesuai harga si supplier yang punya barang, dia cuma mengambil sisi untungnya dari sisi persentase. Maka ini bukan sebagai penjual bapak tadi, tapi sebagai wakil penjual. Dropshipper kalau kasus sekarang. Namun intinya kedua-duanya boleh. Ya, kalau pertama dia menentukan untung, kasusnya dia sebagai penjual reseller. Kalau yang kedua dropshipper, dia sebagai wakil dari si pemilik barang. Di mana ditentukan, diketahui bedanya dari sisi penentuan harga. Kalau dia wakil, dia menjual sesuai harga pemilik, ditentukan pemilik. Kalau dia penjual, dia yang menentukan besar kecilnya keuntungan.
Nah, ini nanti hati-hati kalau jual beli online. Itu makanya jual beli online mesti harus cash kita bayar. Karena si penjual kita tidak tahu posisinya dropshipper atau sebagai penjual, orang yang menjualkan kembali, reseller tadi. Kalau dia statusnya dropshipper, maka boleh ketika kita bayar ya belum ada barangnya, misalkan karena si penjual ini wakil dari si pemilik. Seperti bapak ibu beli mobil keluaran baru tapi inden dulu, wakil merek mobil apa showroom di sini, ini kan di sini wakil, hakikatnya barangnya sudah ada di toko pusat, di showroom pusat, kan gitu. Maka ketika kasus seperti ini di sini menjual sesuai ketentuan di sana, maka kasus seperti ini boleh, kalaupun barangnya tidak ada, karena status di sini sebagai wakil dari penjual. Beda kalau di sini dia menentukan harga sendiri di luar ketentuan dari yang showroom atau yang ada di pusat, maka di sini mesti ada barangnya, tak boleh inden. Ini nanti bedanya ketika kita jual beli pesanan, ya, khususnya dalam transaksi online. Makanya di online itu dihindari transaksinya COD, bayar di tempat. Tapi kita pengen aman, beli bayar di tempat, ya, tapi tak kita pikirkan status hukumnya. Padahal bayar di tempat banyak persoalan yang terjadi. Salah satunya terjadinya double akad. Pesan barang X, bayar di tempat, diantar oleh kurir, maka tiga pihak kan terlibat, konsumen, penjual, sama kurir. Antara konsumen dengan si penjual itu terjadi akad jual beli. Antara konsumen nanti dengan kurir terjadi akad ijaroh, jasanya dipakai ngantar barang. Dan tiba barang, ketika barang sudah sampai baru dibayar. Dibayar ini harga barang, ini harga jasa kurir. Anggaplah total harga 250, 200 harga barang, 50 harga ongkos kirim. Ketika dibayar langsung di tempat, maka tanpa disadari terjadi multi akad. Beda kalau kasusnya harga barang ditransfer dulu, terjadi jual beli. Barangnya dikirim pakai jasa pengiriman, sampai barang dibayar uang jasa, itu lain hal, kasusnya berbeda. Ya, ya, ya. Nah, kalau di situ letak masalahnya. Ketika kita pertama kita disuruh milih COD, bayar di tempat, berarti ketika kita bayar di tempat menggunakan jasa, di situ muncul dua akad tadi. Harganya memang udah tahu, tapi yang jadi persoalan ketika kita bayar di tempat, maka secara bersamaan kita sudah melakukan akad harga pertama, harga beli barang, harga jasa ongkir, yang kita udah tahu harganya, bayarnya di tempat. Makanya menghindari seperti ini, bayar harga barang dulu, atau kita transfer duitnya dulu. Oh, harga barang 200, ongkir 50, saya transfer 250. Maka ketika itu terjadi jual beli, satu akad aja jual beli. Kenapa? Karena ongkir itu bisa gratis, bisa bayar, tergantung servis pelayanan dikasih oleh si penjual. Maka ketika kita bayar langsung, barang nanti tiba di tempat, nah ini beda kasusnya. Atau kita bayar duit harga barangnya dulu, nanti pas barang tiba dikasih, baru kita bayar ongkos kirimnya. Tapi kalau kita bayar di sini, karena jual beli itu tadi kan saat serah terima, Pak. Kalau jual beli online itu kan bisa batal kan, kalau tak sesuai pesanan kan. Kita boleh komplain, ganti barang. Cuma kadang kita hitung-hitung duit ongkos kirim. Tapi artinya apa? Ketika barang diterima, ketika itu baru terjadi serah terima. Nah, serah terima, kita terima barang, kita serahkan uang. Uangnya apa? Uang harga barang sama uang ongkos kirim.
maka uang harga barang akadnya jual beli, ongkos kirim karena disyaratkan pakai bayar tadi, maka terjadi akad ini, akad ijaroh. Maka satu akad terjadi, satu transaksi terjadi dua akad, maka amannya dibayar cash, kontan di muka. Cuma Ustadz, kalau kita bayar kontan nanti khawatirnya kita ditipu, berarti ini persoalan oknum yang menjual secara online. Kita harus pilih-pilih mana yang kira-kira dipercaya, mana yang dipercaya, kan gitu. Baik, ada yang lain? Iya Bu. Minjam uang itu dia ngasih, ibu tak kasih, ibu tak kasih, maksa supaya ibu kasih, iya. Ya, ya kalau ibu maksa, terpaksa, dipaksa tadi atau diancam, ya akadnya jadi fasad. Tapi kalau ibu ngasih karena ada kelebihan, akadnya jadi riba. Maka akad itu kan harus tarodin, suka sama suka, syaratnya kan saling rela. Ibu ngutangi rela, yang berhutang pun rela. Jelas yang berhutang rela dia, yang berpiutang ini rela enggak? Tapi dia ngutang, ngasihnya aku tak mau ngasih dia itu sebenarnya, tapi karena diancamnya aja, berarti jadi fasad akadnya. Oh, aku ngasih dia karena dia bilang awalnya tak aku kasih, tapi karena dia bilang kalau kasih nanti saya kasih lebih kok, nggak usah khawatir. Insya Allah, pakai insya Allah lagi, ya saya lebihkan. Kelebihan itu karena urusan pertimbangan adanya kelebihan itu jadi riba. Hutang piutang kodnya ada riba. Tapi yang harus kita dudukkan Bu, terkait dengan ngutangi orang, ingat ketika orang itu membutuhkan, itu hakikatnya kita menghutangi Allah. Man dalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Man dalladzi yuqridullah, siapa saja yang telah melakukan akad qad, menghutangi Allah. Jadi akad qad itu hakikatnya kita itu menghutangi Allah, orang yang kita hutangi, tapi itu hakikatnya kita memberikan pinjaman hutang kepada Allah. Maka karena Allah yang kita kasih pinjaman hutang, maka Allah memberikan jaminan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, maka akan dilipat gandakan. Artinya apa? Menghutangi orang itu hukumnya bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Kapan sunnah? Kalau orang tuh butuh ngutang biasa. Tapi kalau orang tuh sudah berhutang dalam rangka memang kondisi tidak ada pilihan lain, hanya sama ibu yang bisa, itu hukum ibu ngasih itu bisa jadi wajib, jadi fardu. Maka ketika kita kasih, balasannya apa? Bukan kelebihan. 1 juta dikasih, bukan dikasih karena 100.000 itu, bukan 100 yang kita cari. 100 itu berapa banyak? Tapi yang kita harapkan apa? Fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Apa balasan dari Allah? Berupa pahala, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hutang qad ini seberapa dihutangi segitu harus balik. Kalau ada tujuan lain, ingin mengambil keuntungan, pertama menyalahi tujuan. Tujuannya itu apa? Tabarruk, tolong menolong. Jadi ngutangi orang itu hukumnya, tujuannya akad itu tolong menolong, tabarruk. Yang namanya tolong menolong tidak ada cerita untung. 1 juta kita kasih, itu balikkan 1 juta. Itu namanya qad. Meski nanti ulama, kalau nanti kita akan bahas, itu ada hutang dalam bentuk dain.
Dain itu bisa jadi hutang, itu hutang dalam bentuk dain ini akibat transaksi misalkan jual beli. Misalkan beli motor tadi tidak tunai, dicicil, itu namanya dain namanya. Cicilan itu dain, baik qad maupun dain, tak boleh ada tambahan. Beli motor 15 juta dijual 20 juta, 20 juta dicicil sekian tahun, nah 20 juta itu fix, tak boleh ada tambahan. Tapi boleh bertambah sebelum disepakati, itu namanya dain. Tapi kalau qad itu mutlak, nggak boleh ada tambahan, karena yang dikasih itu berupa uang. Sejuta nih, sejuta, maka baliknya sejuta, maka tak boleh kita berharap atau motivasi mengasih orang mengutangi itu karena ada kelebihan. Kalau tak kasih, kau kasih kelebihan, ku tak kasih, baiklah saya kasih kelebihan. Maka kelebihan itu walaupun sekilas terlihat tidak masalah, ada suka sama suka, terjadi saling kesepakatan kerelaan kedua belah pihak, tapi kaidahnya di dalam hukum Islam itu jelas, qad itu jarro manfaat, mendatangkan manfaat fahuwa riba. Maka ibu tadi kalau tujuannya karena kelebihan, maka hutang itu bukan malah pahala, tapi mendatangkan murkanya Allah, dosa yang akan diterima. Baik, ada yang terakhir? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan terkait dengan jual beli, pembagiannya berdasarkan penentuan harga tadi ya. Ada bai'ul musawamah, jual beli serah terima, tawar menawar dan harganya diserahkan, uangnya diserahkan. Yang kedua bai'ul muzayadah, jual beli penentuan harga berdasarkan harga tertinggi dengan sistem lelang. Yang ketiga bai'ul amanah, jual beli saling percaya atau tenang, itminan. Itu terbagi beberapa bagian, diantaranya bai'ul murabahah, jual beli keuntungan, untungnya itu diketahui oleh pembeli. Bai'ul tauliyah, harganya sesuai harga pokok. Bai'ul wadi'ah, harga di bawah harga modal atau pokok. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bahas di subuh ini bisa memberikan maklumat, pemahaman baru bagi kita, sehingga dalam bermuamalah kita tidak salah keliru dalam melangkah. Nah, inilah pentingnya kita memahami ini, apalagi kaitan dengan jual beli. La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Kata Sayyidina Umar, jangan kalian berjual beli di pasar kami illa man qad tafaqqaha fid din, kecuali kalian tuh paham urusan faqihu fiddin. Kalau tak paham, maka akan terjerumus kepada hal yang dimurkai oleh Allah, diantaranya melakukan akad transaksi ribawi atau akad-akad yang salah, yang tak sesuai syariat lainnya. Moga-moga ada manfaat dan bisa diambil manfaat oleh kita semua. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Mari kita akhiri majelis kita dengan baca tasbih kafaratul majlis dan ucapan hamdalah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.